Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada mata kuliah Entrepreneurship bersama saya Tria Citra Laini. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Vinita Dewi, MA, dan saya Tia Citra Bayuni. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 4 Prodi PG PAUD UPI Kampus Purwakarta dengan kode mata kuliah UD 425. Dan CP-nya saya sendiri, sehingga teman-teman bisa langsung menghubungi saya melalui bit.ly/Citra Bayuni. Nah, kita langsung masuk ke mata kuliah Entrepreneurship. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memformulasikan konsep praktis mengenai entrepreneurship secara umum, dan khususnya dalam mencetak generasi yang mampu mengembangkan sikap seorang entrepreneur untuk meningkatkan ataupun mengembangkan usaha baik secara mandiri ataupun secara kelompok dalam rangka meningkatkan kualitas sosial ekonomi dirinya, masyarakat sekitarnya, dan mampu mengimplementasikan sikap sebagai seorang entrepreneur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki mengenai pengenalan mata kuliah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendefinisikan apa sih istilah entrepreneur itu. Mungkin kita semua sering mendengar istilah entrepreneur, istilah pengusaha, istilah wirausahawan. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa sih entrepreneur itu. Nah, entrepreneur itu adalah orang yang punya kemampuan untuk melihat kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan serta mengambil tindakan yang tepat guna melihat kesuksesan. Nah, selanjutnya, entrepreneurship itu apa sih? Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru, meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi istilah entrepreneur dengan entrepreneurship itu saling berkaitan karena seorang yang memiliki atau mempunyai peluang mengembangkan usaha itu harus memiliki semangat dan sikap untuk memanage usahanya. Seperti itu ya, semakin menarik bahasan kita. Nah, silabus perkuliahan. Jadi selama 16 pertemuan ke depan, kita akan membahas secara detail dan mendalam mengenai entrepreneurship. Yang pertama yaitu pertemuan saat ini, orientasi perkuliahan, di mana saya akan menjelaskan secara detail mengenai perkuliahan, sistemnya seperti apa, materi apa saja yang akan disampaikan, yang kita laksanakan pada saat ini. Selanjutnya, di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai wawasan dan motivasi kewirausahaan. Jadi, kita harus memiliki konsep pengetahuan mengenai konsep dasar kewirausahaan, sehingga kita bisa memiliki motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas topik mengenai eksplorasi dalam memilih ide bisnis, di mana kita akan mengeksplor ide-ide yang sedang yang sedang update, yang sedang dibutuhkan oleh pasar untuk membentuk sebuah ide bisnis yang baru dan disukai oleh konsumen. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai analisis resiko bisnis, di mana kita juga harus mengantisipasi, memiliki antisipasi dan solusi atas ide bisnis yang kita pilih, sehingga kita harus memahami apa saja sih resiko bisnis yang bisa kita terima atau yang bisa kita hadapi, yang bisa kita jalani, dan bagaimana solusinya, seperti itu ya. Selanjutnya di pertemuan kelima, karena kita berada di lingkungan PG PAUD, jadi saya mengkhususkan satu topik, kita akan membahas mengenai pendidikan dan program berwawasan kewirausahaan untuk PAUD, di mana di sana nanti kita akan membahas mengenai apa saja sih program yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap seorang entrepreneur pada anak usia dini, dan apa saja program-program yang bisa kita terapkan pada PAUD seperti itu ya.
Dan selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita akan membuat sebuah rencana bisnis dengan beberapa materi yang kita bahas dari 1 sampai ke 5. Kita sudah memiliki bekal yang cukup sehingga di pertemuan ke-6 kita akan membuat rencana bisnis yang akan dilakukan secara kelompok. Nah, kelompoknya itu bisa terdiri dari 8 atau 10 kelompok setiap kelasnya. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan mereview rencana bisnis. Saya akan meminta teman-teman untuk membuat sebuah video yang menjelaskan mengenai bisnis plan-nya seperti apa, dan kemudian kita akan saling diskusi dan berkolaborasi untuk memberikan pendapat mengenai bisnis plan yang teman-teman buat. Nah, di pertemuan ke-7 itu mengenai review rencana bisnis. Selanjutnya di pertemuan ke-8 kita akan membahas mengenai manajemen produksi. Jadi pengelolaan produksi apa saja yang dibutuhkan sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat kita yang dapat kita hasilkan untuk dijual misalnya seperti itu. Dan di pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai manajemen keuangan, di mana dalam berwirausaha kita harus memiliki laporan keuangan dengan sangat baik, di mana kita akan menuliskan modal, kemudian omsetnya berapa, penentuan labanya ingin berapa, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita berjualan atau berdagang, tapi kita tidak memiliki laba dari hasil penjualan yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita akan bahas nanti di pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan secara lebih mendalam. Selanjutnya di pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran, di mana apabila produk sudah jadi, bagaimana cara memasarkannya? Kita akan coba membuat iklan, memasarkan produk. Kalau saat ini sepertinya lebih cocok dengan marketplace atau dengan platform-platform digital, bahkan di TikTok pun kita sekarang bisa berjualan ya seperti itu, sehingga pemasaran yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen itu seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan ke-10 dalam manajemen pemasaran. Nah, di pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai etika bisnis, karena dalam bisnis pun ada etikanya, ada aturannya, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, nanti akan kita bahas di sana, dan kiat-kiat keberhasilan dan kemitraan. Selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan studi kelayakan bisnis. Apakah rencana bisnis yang sudah kita buat itu sudah disesuaikan dengan manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran dengan baik. Apakah sudah layak untuk publish seperti itu, dan melaksanakan peluncuran ide bisnis. Dan di pertemuan ke-13, 14, 15, dan 16 kita akan mulai meluncurkan bisnis ya. Dimulai dari bisnis 1, 2, 3, dan 4. Prosedurnya nanti akan saya jelaskan di setiap pertemuan sehingga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rule yang sudah saya buat seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih proyek dan assignment dalam mata kuliah ini? Nah, di sini ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, analisis produk dan rencana bisnis. Yang kedua, diskusi. Ada video, ada testimoni, ada teknik pemasaran, dan yang terakhir, peluncuran bisnis. Jadi, dalam mata kuliah ini selama 16 pertemuan, kita tidak akan melaksanakan UAS dan UTS, tetapi akan kita ganti kepada nilai-nilai portofolio, kumpulan portofolio atas tugas yang teman-teman buat, ya, seperti itu. Nah, platform perkuliahannya itu kita akan menggunakan Spada. Mungkin pada semester sebelumnya, tahun sebelumnya, kita menggunakan Google Classroom, namun pada tahun ini saya menggunakan Spada. Kemudian ada WhatsApp group, ada video lecture, Zoom, IG, YouTube, dan saya akan melakukan memberikan materi presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, penilaiannya apa saja? Penilaiannya itu yang pertama kehadiran, yang kedua keaktifan dalam kelas online, yang ketiga tentu portofolio ya, kumpulan dari segala tugas yang teman-teman buat baik secara individu ataupun kelompok, seperti itu.
Selanjutnya, perkuliahan kita lakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus secara langsung, kita bisa melakukan absen, walaupun perkuliahan kita virtual class, tetapi tetap ya absen harus dilakukan pada saat hari dan jam perkuliahan. Jadi nanti saya akan selalu membuka kelas melalui WhatsApp untuk mengingatkan teman-teman untuk membuka sepada dan melaksanakan absen, seperti itu. Kemudian ada video lecture, video yang saya share dan harus teman-teman simak. Barangkali di sana ada yang harus dilakukan seperti diskusi ataupun ada kuis seperti itu ya. Kemudian perkuliahan pun bisa dilakukan secara asinkronus. Jadi secara tidak langsung, misalnya yang pertama, kolaborasi kelompok, misalnya diskusi antar kelompok, proyek antar kelompok, seperti itu ya. Kemudian ada evaluasi juga. Nah, di sini saya akan share beberapa tips belajar daring. Jadi walaupun teman-teman mungkin dari tingkat 1, semester 1, 2, 3, dan 4, teman-teman selalu melaksanakan perkuliahan secara online karena kita belum diizinkan untuk bertemu secara langsung di kelas ya. Nah, di sini saya akan tidak bosan untuk mengajak teman-teman dan memberikan tips belajar daring. Yang pertama, stay organized. Jadi jangan lupa, walaupun kita kuliah online, teman-teman harus membuat perencanaan dengan menuliskan pada buku catatan. Catatan itu penting ya, untuk menuliskan materi apa, tugasnya apa, bagaimana cara mengerjakannya, individu atau kelompok, kita harus tercatat dengan baik. Selanjutnya, time management. Mengikuti perkuliahan dan melakukan absen, ingat absen pada saat jam dan hari perkuliahan, dan saya mohon hindari SKS dan deadline. Ya, jadi hindari sistem kebut semalam atau mengumpulkan tugas mepet-mepet waktu akhir karena dikhawatirkan waktunya habis dan teman-teman kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan tugas. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk mulai time management dengan baik seperti itu. Kemudian di Smart Online, perhatikan kaidah penulisan dan referensi. Jangan lupa untuk download pedoman karya tulis ilmiah UPI sehingga teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menuliskan referensi yang baik dan benar, bagaimana cara misalnya membuat cover dengan baik dan benar, menuliskan nama dosen. Ingat, nama dosen tidak boleh keliru ataupun salah, diperhatikan, dan selalu mencantumkan identitas di setiap tugas yang diberikan, ya, seperti itu. Dan yang paling penting itu di Smart Online, bertanggung jawab atas apa yang di-upload dan di-download, ya, seperti itu. Jadi perhatikan referensi dan kaidah penulisan. Kemudian cek message, selalu mengecek sepada dan WhatsApp group. Nah, di sini insya Allah saya akan membuka kelas setiap pagi dan setiap jam dan hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya akan membuka kelas dan jangan lupa teman-teman untuk absen. Selanjutnya teman-teman harus membuka sepada setiap minggunya dan di sana akan tercatat aktivitas teman-teman semua, membuka sepadanya kapan, berapa jam, itu semua akan tercatat dengan baik di sepada. Jadi apabila ada tugas, teman-teman harap mengumpulkan, mengerjakan sesuai dengan arahan yang saya berikan di sepada. Seperti itu, dan saya minta kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, jangan ditanyakan melalui PM ya, jangan melakukan by PM, private message gitu ya. Jadi lebih baik kita sudah memiliki WhatsApp group, tanyakan di grup kelas ya, karena biasanya mahasiswa memiliki pertanyaan yang sama, tapi yang nanya ke sayanya itu sampai 5 orang, 6 orang, pertanyaannya sama, jadi saya harus menjawab satu persatu. Nah, tetapi apabila ditanyakan langsung di WhatsApp group, saya akan langsung menjawab. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan serupa bisa membacanya secara langsung. Jadi mohon setiap ada pertanyaan tanyakan di WhatsApp group seperti itu ya. Jadi ask for help. Biasakan bertanya mengenai hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Dan di sini kita menggunakan sepada. Jadi apabila ada teman yang kesulitan, dan teman yang lainnya mengerti atau paham bagaimana cara menuliskan komen, misalnya bagaimana cara mengupload video, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman yang bisa itu langsung jawab saja apabila ada temannya yang merasa kesulitan untuk mengakses sepada, ya.
Jadi temannya yang bisa langsung jawab saja. Jadi di sini kita harus berkolaborasi, saling membantu. Karena mungkin ini kelas pada perdana teman-teman ya. Jadi pasti teman-teman agak sedikit berbekal banyak pertanyaan. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah bisa, silahkan langsung jawab pertanyaan temannya. Dan jangan lupa selalu bahagia untuk belajar. Karena apabila kita bahagia, semua tugas pun akan dikerjakan dengan ikhlas dan insya Allah mudah ya seperti itu. Nah, thank you. Jadi apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WhatsApp group. Oke. Selanjutnya, find me on, bisa via WA, sudah ada ya nomor saya di WhatsApp group, di Telegram juga ada, @ciba, email Tia Citra Bayuni, Instagram dan Facebook dengan nama yang sama, Tia Citra Bayuni. Jadi untuk memperpanjang silaturahmi, silahkan kalian follow saya, ataupun add saya sebagai teman, ataupun bisa langsung tegur sapa di sosial media ya, seperti itu. Keep the good entrepreneur up. Oke, nah secret resep. Everything start from yourself. Sekian pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.